Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riasia. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang apa boleh ibu yang lagi menyusui itu melakukan diet. Karena ada yang tanya kayak gitu. Boleh nggak sih Bu Bidan? Aku habis lahiran berat badanku tuh nambah banyak, jadi melar gitu. Akhirnya aku kepengen diet dong, biar cantik lagi, biar langsing lagi, seperti itu. Jadi diet itu adalah membatasi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seorang ibu. Pada ibu yang lagi menyusui, jelas saja dia memiliki kebutuhan khusus terhadap nutrisi jauh lebih besar daripada ibu yang nggak lagi menyusui. Ibu yang lagi menyusui itu butuh tambahan kalori sebesar 400 hingga 500 dibandingkan ibu yang nggak menyusui bayi. Nah, bila dia melakukan diet, ada pembatasan nutrisi di sana, otomatis ASI yang diproduksi juga kurang berkualitas, seperti itu. Misalnya ada pertanyaan kayak gini juga nih, Bu Bidan, aku itu membatasi makanan yang berlemak aja, jadi aku nggak mengkonsumsi gorengan, aku nggak mengkonsumsi lauk-lauk yang digoreng, hanya lauk-lauk yang dikukus, misalnya kayak gitu. Anda tetap membutuhkan lemak dalam jumlah tertentu. Misalnya nih, makanan-makanan Anda sedikit atau banyak juga akan mengandung lemak ya. Kalau Anda terlalu membatasi lemak itu juga kadang tidak baik, karena ada beberapa mineral yang justru dia itu diserap bagus bila Anda mengkonsumsi lemak juga. Oh ya, gitu kah? Misalnya vitamin A, D, E, K. Nah, ini adalah golongan vitamin yang larut lemak. Bila ada lemak dalam tubuh Anda, gitu ya, bila Anda mengkonsumsi cukup lemak, dia akan dimetabolisme dengan baik, diserap dengan baik pada tubuh Anda. Otomatis nanti ASI-nya juga akan bagus ya, vitaminnya untuk bayi, kayak gitu. Nah, kemudian Anda bisa melakukan pembatasan nutrisi ya justru pada saat bayi Anda itu usianya sudah 6 bulan ya, meskipun dietnya dilakukan pada ibu yang bayinya usia 6 bulan itu juga dilakukan harus dengan hati-hati, misalnya dengan konsultasi dokter dulu. Kenapa sih kok nunggu bayi 6 bulan? Otomatis karena bayi ini usia 0 sampai 6 bulan itu mendapatkan ASI eksklusif saja, sehingga betul-betul gizinya itu dipengaruhi oleh Anda yang makan, Anda menghasilkan ASI yang diminum oleh bayi itulah yang bergizi ya. Jadi ASI itu istimewa loh. Kalau dia ASI itu diproduksi hari day by day ya, hari per harinya itu beda. Bila Anda hari ini makan seafood gitu ya, maka ASI yang didapatkan oleh bayi Anda, kandungan nutrisinya dari seafood ini beda banget sama susu formula. Kalau susu formula itu ya standar terus karena dia fortified ya, gizi-gizinya itu sudah distandarkan. Hari ini usia bayi Anda misalnya sebulan dengan pada saat dia usia 5 bulan ya tetap sama komposisi susu formula atau protein gizinya lah, itu sama dengan yang dia dapatkan. Jadi usia sebulan ya kayak gitu, usia 5 bulan ya kayak gitu. Mungkin yang bertambah hanya dari jumlahnya aja, tapi kalau ASI ini beda banget. ASI pada saat bayi lahir atau kolostrum ya, itu banyak protein di sana yang berfungsi sebagai antibodi juga, antibodi yang bagus untuk melindungi bayi dari beberapa kuman. Nah, ini akan beda dengan ASI matur yang dihasilkan setelah 2 minggu gitu misalnya. Dan beda lagi dengan ASI yang dihasilkan pada saat bayi Anda usia 3 bulan, itu beda banget. Beda juga pada ASI yang dihasilkan saat bayi Anda usia 6 bulan. Jadi ASI itu day by day-nya beda banget. Nah, itulah yang harus diperhatikan pada ibu-ibu yang lagi menyusui. Nutrisinya harus benar, nutrisinya harus cukup agar bayinya tidak sampai mengalami stunting ya, gitu. Nah, pada saat usia 6 bulan dia sudah nggak bisa pakai ASI eksklusif lagi. Harus ada makanan pendamping. Makanan pendamping itu juga nutrisinya juga harus cukup ya. Kayak misalnya ada zat besi yang cukup di sana, karena zat besi pada ASI di usia 6 bulan sudah nggak cukup lagi nih untuk tumbuh kembang bayi. Jadi harus di backup dari empasi
kayak gitu. Nah, bila Anda ingin melakukan diet, coba lakukan setelah bayi Anda usianya 6 bulan dan konsultasi dokter dulu. Nutrisinya seberapa sih kalori yang bisa saya makan tiap harinya, atau lauknya seperti apa, proteinnya, buah-buahnya seperti apa. Nah, ini Anda harus konsultasi dokter dulu agar ASI yang Anda berikan ke bayi itu kualitasnya bagus, tetap bagus. Kayak gitu. Kemudian, diet alami pada ibu yang lagi menyusui. Sebenarnya pada saat Anda memberikan ASI eksklusif, Anda sudah melakukan diet secara alami. Ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif tuh ya, dia harus menyusui terus-menerus, minimal 2 jam sekali. Belum lagi kalau bayinya begadang, itu juga akan mengurangi lemak dengan sendirinya. Jadi Anda bisa pakai ini sebagai diet alami. Kemudian Anda juga bisa jalan-jalan kalau pagi, kalau sore hari sambil gendong bayi. Tentu saja itu akan mengurangi lemak dalam tubuh Anda. Karena gendong bayi baru lahir tuh sekitar 3 kiloan gitu ya, itu juga merupakan angkat berat sendiri nih, gendong terus menerus ya kan. Nah, itu ya diet alami yang bisa dilakukan untuk ibu yang lagi menyusui. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.